Aku berangkat dulu ya. Insya Allah. Nanti sore aku pulang ke sini. Lirih Dika mengelus lembut kepala Naila yang telah menata bekal makan siangnya. Naila diam, lalu mendongak setelah menutup tas suaminya. Jauh, tidak usah dipaksakan. Kalau rasanya capek atau kemalaman, besok saja ke sini. Dika tersenyum, menatap dengan tarikan nafas panjang. Naila adalah sosok yang luar biasa. Sebagai seorang istri, ia hadir nyaris tanpa celah. Tak sekalipun berbicara keras, dan selalu mendukung apapun kondisi suaminya. Tak pernah mengeluh, meski seringkali nafkah yang diberi hanya sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, ucap Dika. Ia mengambil tas yang diangsurkan istrinya. Mereka berjalan ke arah depan. Dika yang baru semalam tiba, tak henti berbuat manis. Entah karena menyesal atau takut kehilangan istrinya. Apapun itu, Naila tak lagi memiliki harapan baik untuk pernikahan mereka. Hingga tiba-tiba seorang perempuan berdaster merah muda menabrak Dika. Naila tersentak. Pun begitu dengan Dika yang seketika menghentikan langkah. Maaf, lirih Hanum, lalu duduk berjongkok, membereskan serpihan gelas yang tadi dipegang. Dika bergeming, menatap Hanum dengan tarikan nafas panjang. Wanita itu nampak menggoda, dengan rambut tergarai dan belahan dada yang sedikit terlihat. Sepertinya ia sengaja membiarkan dua kancing itu terbuka. Lain kali hati-hati, ucap Dika pelan, terdengar datar. Ia hendak membantu, namun dengan sigap, Naila segera mengait lengan suaminya. Sudah siang mas, nanti kamu telat, sela Naila cepat, sekilas menatap Hanum yang juga tengah melihatnya. Gak apa-apa kan Num? Tandas Naila dengan kepala sedikit miring ke kanan. Sesaat, Hanum memejamkan mata rapat. Gak apa-apa kok, gumamnya, tertunduk, berkaca-kaca. Naila tersenyum tipis. Permisi ya, ucapnya dengan mengait lengan Dika. Hanum mendengus dengan dada yang seketika bergemuruh. Harusnya dia yang ada di sana. Harusnya dirinya lah yang tersenyum bersandar pada Dika. Dengan tarikan nafas panjang, Hanum mengusap netra. Cinta itu, mengapa begitu kuat mengikatnya? Setiap detik, berjalan selalu bersama bayangan yang terus menghantuinya. Apa Allah sedang menghukumnya? Kancing bajumu terbuka. Benerin atau harus kupanggilkan bapak untuk mengaitkannya, sindir Naila. Hanum menarik nafas berat, diam dan lekas mengeringkan tangan dengan handuk kecil. Ia tak menyahut, bahkan seperti tak menganggap keberadaan Naila. Kamu tidak dengar, seru Naila kembali. Kali ini dengan suara yang lebih keras. Hanum masih berdiri diam. Beberapa kali istri muda Pak Handoko itu menarik nafas panjang, sembari berharap Naila menyerah dan segera pergi meninggalkannya. Sekarang kamu memang istri bapak, tapi di rumah ini kamu bukan siapa-siapa, imbuh Naila gusar. Hanum mendengus keras. Bukan siapa-siapa? Aku ibu tirimu. Jangan berteriak. Serenggah Hanum, berbalik dengan wajah memerah. Sudah cukup rasanya mengalah pada Naila. Tak salah jika kini ia bersikap tegas pada wanita itu. Selama ini ia diam, bukan karena tak memiliki kekuatan untuk membalas, tapi lebih pada rasa sungkan pada Pak Handoko dan Bu Sumarni. Jadi sekarang kamu mau diakui sebagai ibu tiri?
Hanum tersenyum masam, sejenak memalingkan wajah sebelum kembali menatap Naila tajam. Kenapa tidak? Memang kenyataannya seperti itu kan? Berharap sekali dihormati, celak Naila, terkekeh dan menggelengkan kepala. Memang seharusnya seperti itu. Jadi mulai sekarang, jaga ucapanmu, tandas Hanum tajam. Naila diam, ia menatap Hanum dengan urat wajah menenggang. Hei, ini rumahku. Di sini, Kak. Ada apa ini? Selam Bu Sumarni cepat. Seketika membuat ucapan Naila terjeda dengan dengusan keras. Istri tua Pak Handoko itu berjalan tergopoh, masih dengan tangan kanan memegang gembor. Kenapa diam? Ada apa? Tukasnya kembali, berdiri di antara Hanum dan Naila. Dua perempuan muda itu saling menatap tajam, sebelum akhirnya sama-sama memalingkan muka dengan otot wajah menegang. Kenapa, Ndok? Tanya Bu Sumarni, menatap putrinya dengan alis saling menyatu. Naila menghembuskan nafas panjang, sejenak diam sebelum berucap sinis. Ibu lihat, sepertinya dia sengaja ingin memamerkan gunung kembar itu, gumamnya, sembari menunjuk bagian dada Hanum. Hanum tersentak, pun begitu dengan Bu Sumarni yang segera beralih menatap adik madunya dengan mata mendelik dan nafas yang tertahan. Mbak Yo, ini hanya persoalan kancing baju. Naila bisa mengingatkan dengan cara sopan, tapi dia tiba-tiba membentak tadi. Bantah Hanum, membuat Naila semakin meradang. Kamu ini benar-benar ya? Gertak Naila tertahan. Ndok, dia itu benar-benar ngelunjak, Bu. Kalau masih mau berpakaian seperti itu, suruh aja dia pulang. Lagian ngapain sih sering banget nginap di sini? Ndok, sudah, lain kali bicara yang lembut. Jangan berteriak. Malu, suaranya terdengar sampai luar. Timpal Bu Sumarni, lantas berpaling menatap Hanum. Dan kau Hanum pakai baju yang sopan, apalagi membiarkan kancing baju terbuka seperti itu. Malu kalau dilihat orang, tandas Bu Sumarni, memaksa Hanum menelan getir Saleva setelah sempat tersenyum tipis menatap Naila. Memang sengaja ingin menggoda suami orang kali. Bukankah selama ini? Gumam Naila terhenti ketika melihat Pak Handoko dan Bagas berjalan ke arah mereka. Mas, ucap Hanum memelas. Pak Handoko melirik istrinya sebentar, lantas memalingkan muka. Kamu yang salah, pakai baju seperti itu. Selain suamimu, ada lelaki lain di rumah ini. Tidak sopan, ganti baju sana. Dan belajarlah menutup aurat, tandas Pak Handoko tajam. Naila terkekeh melihat Hanum tertunduk dengan sesekali menarik nafas panjang. Siang itu, Pak Handoko tengah menghitung kebutuhan bibit wortel dan selada. Dibantu Bu Sumarni dan juga Bagas, mereka nampak duduk serius di ruang depan. Sementara Naila menggoreng singkong dan menyiapkan kopi. Setelah kejadian tadi pagi, Hanum tak keluar kamar. Bahkan suaminya juga seperti tak peduli, tak melihat kondisi istrinya. Hingga wanita itu tiba-tiba keluar kamar di saat Naila tengah membawa nampan ke depan. Loh, mau kemana? Tanya Bu Sumarni mendongak, menatap Hanum yang berdiri dengan senyum mengambang. Ia menarik nafas panjang. Mau ke dokter Mbak Yo, sahutnya sebelum beralih menatap suaminya. Aku mau periksa Mas. Pak Handoko mendongak, menatap istrinya sebentar. Iya, jawabnya datar, lantas kembali pada kalkulatornya. Hanum bersungut. Tidak diantar. Pak Handoko diam, tak segera menyahut. Beliau lebih memilih mengambil secangkir kopi yang baru saja disajikan putrinya. Bisa berangkat sendiri kan?
tandas Pak Handoko, sedikit mundur dan bersandar. Hanum nampak menelan getir saliva. Sesekali mata itu juga mengerjap lambat. Tidak diantar, gumam Hanum lagi dengan suara gemetar. Kamu lihat aku sedang apa? Bagas sudah mau berangkat mencari bibit. Gak usah ngadi-adi. Antar saja dulu Pak, ini biar Ibu dan Bagas selesaikan, timpal Bu Sumarni pelan. Beliau sepertinya merasa tak nyaman berada di antara hubungan suami dan istri barunya yang tengah menegang. Ini harus selesai sebelum zuhur Bu, sela Pak Handoko dengan dahi berkerut. Atau periksanya nanti siang saja Num, kalau Bapak sudah selesai, usul Bu Sumarni. Hanum menggeleng. Sudah daftar tadi Mbak Yo, dokternya praktek cuma sampai jam 11. Bu Sumarni mengangguk, melirik Pak Handoko yang tetap menunduk diam.